Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rumdi Astuti dengan NIM 2023491 dari Universitas Muria Kudus, Prodi Manajemen, kelas K pagi. Di sini saya akan menyampaikan tugas agama, yaitu meresum jurnal dalam bentuk video. Berikut ini saya sampaikan. Saya sudah meresum tugas saya di laptop. Sekarang saya akan membacakan tugas yang saya resum di laptop. Di sini saya tema judulnya Islam dan Ilmu Pengetahuan, dan saya memberi masukan tentang pengaruh temuan sains terhadap perubahan Islam. Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perkataan Islam berasal dari kata slim yang berarti damai. Karena itu, Islam mengandung makna masuk ke dalam suasana keadaan damai dan kehidupan individual maupun sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman sekarang ini atau modern ini, mengalami banyak perubahan yang sangat cepat, sedang agama bergerak dengan lamban sekali ya. Karena itu terjadi ketidakharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu sains. Al-Quran, Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan menetapkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5. Apabila kita memperhatikan ayat Al-Quran mengenai perintah menuntut ilmu, kita akan temukan bahwa perintah itu bersifat umum, tidak terkecuali pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama. Yang ditekankan dalam Al-Quran adalah apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak. Adapun kriteria ilmu yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik sebagai bentuk pengabdiannya. Pertemuan kaum muslimin dengan dunia modern melahirkan berbagai aliran pemikiran, seperti yang pertama ada aliran salaf, yang kedua ada aliran tasdid. Nanti saya akan menjelaskan tentang aliran kedua itu. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan, maka rujukan pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Secara ringkas, Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif menjelaskan manusia diangkat sebagai khalifah dan dibedakan dengan makhluk Allah yang lain karena ilmunya. Al-Quran menceritakan bagaimana Adam alaihissalam diberi pengetahuan tentang konsep-konsep seluruhnya, atau disebut al-asma kullaha, dan malaikat disuruh sujud kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah 31-33. Di sini saya juga akan menambahkan beberapa poin yang saya ringkas. Yang pertama ada poin A, yaitu Al-Quran menunjukkan 4 sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada alam semesta. Yang ketiga ada diri manusia itu sendiri. Yang keempat ada sejarah umat manusia.
Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan, bahwa ayat Al-Quran begitu banyak yang berbicara tujuan ilmu seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang kita amati, mengagungkan Allah serta bersyukur kepadanya. Selanjutnya untuk poin B, di sini saya merangkum cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Yang kedua lewat akal, yaitu dengan jalan takawul, tafakuh, dan tazakur. Merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Yang ketiga ada lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Noen Muhajir mengatakan bahwa secara ilmiah sedikit telah diberikan jawaban kepada kita mengenai hal ini, bahwa ilmu adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat atau malapetaka bagi umat manusia? Semua itu terletak pada orang yang menggunakan kekuasaan itu. Dengan adanya kekuasaan, ilmu yang begitu besar inilah mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Adapun poin C yang saya rangkum yaitu berisikan kriteria ilmu yang berguna. Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ditunjukkannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik sebagai bentuk pengabdiannya. Dalam Quran surat Az-Zariyat garing 51.256. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar menjelaskan ibadah-ibadah ritual dan individual seperti sholat, zakat, haji, dan lainnya, tetapi menolong orang lewat perantaran ilmu juga termasuk perbuatan yang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai orang yang beriman wajib meyakini hal tersebut. Poin yang D, di sini saya merangkum pengaruh temuan sains terhadap perubahan Islam. Munculnya ide perubahan dan yang konservatif, dalam arti perubahan yang bersifat liberal, mungkin dimulai oleh Kemal Atatürk di Turki dengan gerakan sirkulasinya. Memang sejak awal Turki telah mempunyai kontak langsung dengan Eropa Timur, kemudian diikuti oleh beberapa tokoh di Mesir, India, bahkan di Indonesia. Di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, M. Dawan Raharjo, dan M. Syafi'i Ma'arif. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak abad ke-19 memiliki dua aspek penting. Yang pertama, periode ini ditandai dengan adanya perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebabnya adalah kontak yang semakin intensifan antara dunia Islam dan peradaban Barat. Maaf ya, tadi intensif ya, saya spasi. Yang kedua ada aspek awal perkembangan Islam, ilmu yang berdasarkan pengamatan wahyu atau renungan para sufi sebagai awal mula berkembangnya ilmu dalam Islam selalu mendapat perhatian para pemikir muslim. Untuk respon terhadap pembaruan pertemuan kaum muslimin dan dunia modern melahirkan berbagai aliran
Yang sudah saya sebutkan tadi terdapat 2 aliran. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran tersebut. Yang pertama ada aliran salaf dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada aliran tajdid dengan semboyan maju ke depan bersama Al-Quran. Dalam menghadapi dunia modern, kaum muslimin memberikan jawaban dengan berbagai bentuk yang ditandai oleh berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. Hal ini mendorong para ulama Islam untuk mengadakan interpretasi kembali dan formulasi kembali untuk memunculkan konsep keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman sebagai perwujudan semboyan bahwa silam sahlihun li kulli zaman wa makan. Artinya, Islam itu sesuai untuk setiap saat dan tempat. Hal ini yang menandai perkembangan Islam saat ini di berbagai kawasan dunia Islam. Sekian resumen jurnal yang saya buat pada hari ini. Saya membuat jurnal tersebut dari jurnal.uin/alauddin.ac.id. Apabila ada kesalahan kata dan lafal yang saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.